Baik, sekarang untuk plastik semai. Oke, isi 2 biji. Isi 1 biji saja Bapak. Mau pakai plastik semai atau polybag kecil, maupun pakai pot tray. 1 lubang 1 biji. Kenapa demikian? Karena akan terjadi kompetisi, ya, root competition atau perebutan nutrisi oleh akar dua tanaman, ya. Tanaman yang satu berebut dengan akar yang lain, ketinggalan, ya. Begitu kita tanam, dia stuck atau kerdil karena dia sudah lambat dari semai. 1 lubang 1 tanaman, itu sudah ideal untuk penyemaian, ya. Tidak bisa 2, ya. 5 sampai 14 HSS, ya, 5 hari, ya, 2 minggu ini, ya, setelah semai bijinya, setelah daun sprout, daun keluar dan daun sudah terbuka, saya beri pupuk Profit Hijau, bagus. Dosisnya 0,5 gram per 1 liter, baik, itu tepat, ya. Kemudian di usia 15 sampai 25 HSS, 15 sampai 25 atau 30 hari, dinaikkan dosisnya 1 gram per 1 liter air, itu juga bagus, ya. Tidak saya koreksi, itu benar. Kemudian untuk pengolahan lahan, ya, Bapak lihat, ya, di sini kan dosisnya kecil nih, ya kan? Dosis 5 sampai 14 HSS 0,5 gram per 1 liter air, itu untuk 1 tanaman makan. Oke, ya, kalau Bapak kasih seperti ini pada 2 tanaman atau 1 pot isi 2 biji, maka akan berebut. Itu jadi dosis kecil, dosis rendah gitu, ya. Maka yang satu akan mengalahkan yang satu, ya. Kalau mau dinaikin bagaimana? Dinaikin overdosis. Gimana tuh? Makanya 1 aja, 1 lubang 1 tanam, ya. Pengolahan lahan, bedengan dibelah, oke, bedengan dibelah, kemudian dimasukkan sekam bakar 30% diganti dengan serbuk kayu lagi. Oke, ya, nanti kita masuk di situ serbuk kayu. Kalau bisa sekam bakar Bapak, jangan kita bermain-main dengan barang-barang yang agak berisiko, ya. Kompos 30%, sekam bakar tadi 30%, tanah 40%, aduk semua lalu tutup dengan mulsa. Itu perbandingannya terlalu banyak organiknya, gitu, ya. Tanah itu paling besar, ya. Komposisi tanah harus lebih banyak daripada bahan unsur tambahan yang lain. Saya kasih contoh misalnya, ya. Bapak belah bedengan, lalu 60% itu tanah. Sisanya berapa tuh? 40. Sisa 40% itu Bapak bisa bagi. 20% kompos, 20% sekam bakar, boleh. 25% kompos, 15% sekam bakar, boleh. Atau 25% sekam bakar, 15% kompos, boleh. Intinya mereka hanya punya kuota 40% untuk mau dibagi. 60% atau persentase terbesar adalah tanah itu sendiri, gitu, ya. Karena dia sumber kehidupan adalah tanah itu. Kompos untuk menyuplai bahan organik, untuk menyuplai unsur biologi, ya, untuk memberi tukar-menukar kation dan lain sebagainya, untuk porositas, untuk aerasi, untuk menahan air, itu fungsinya. Sekam bakar pun sama, untuk rumah bakteri, karena dia berpori, berlubang, ya, mikro, sehingga makhluk bisa hidup di dalam, jadi rumah untuk mikroba. Dia juga bisa menahan air karena berpori. Kita siram tidak sebentar langsung kering, tapi dia menyimpan air, ya. Akar bisa mendapatkan air kapan saja. Nah, itu fungsi dari mereka. Tetapi mereka tidak bisa dominan di situ. Dominan utama adalah tanah. Jadi kita ganti perbandingannya 60 20 20. Nah, sekarang kalau sekam bakar ini Bapak ganti dengan serbuk kayu bakar. Sekarang saya mau kasih perbandingan. Kalau Bapak bakar serbuk kayu, usahakan sampai bakar tuntas, oke? Salah bakar jadi abu. Kalau sudah jadi abu, tambah berisiko lagi. pH akan naik karena abu kayu otomatis alkali, ya, basa kuat. Otomatis kita harus buat dia jadi arang. Nah, kalau sudah sampai arang, serbuk kayu ini, walaupun dia sudah jadi arang, tetapi dia lunak. Bapak Ibu pernah remuk serbuk kayu yang dibakar menjadi arang? Lunak kan? Coba remuk sekam bakar. Keras kan? Nah, itu bedanya di situ. Dari tekstur